Ketika Nabi Muhammad SAW terbangun malam hari saat Jibril menjemputnya untuk perjalanan Isra Mi'raj, Nabi tanpa sengaja menyenggol bejana berisi air minum di sisi ranjang. Bejana itu terjatuh. Ajaibnya, ketika Rasulullah tiba dari perjalanan Mi'raj dan kembali ke kamarnya, ranjangnya terasa masih hangat seolah baru saja ditinggali. Dan bejana tadi baru saja jatuh menyentuh lantai. Padahal, lama perjalanan Isra dan Mi'raj terasa jauh lebih panjang. Namun, mengapa ranjang Rasul masih hangat dan bejana tadi baru menyentuh lantai? Inilah misteri dilatasi waktu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Selamat datang di Jagat Kala, channel kisah-kisah bermakna di alam semesta. Kami mengajakmu sejenak membayangkan berada dalam posisi seorang manusia paling mulia dalam sejarah dunia, saat berada pada titik paling sedih dalam hidupnya. Malam turun perlahan di Mekah, seolah langit pun menahan napas. Angin menyentuh wajahmu seperti kabar duka yang datang tanpa suara. Di dadamu, sebuah ruang mulai retak, kehilangan pelindung yang selama ini berdiri di antara dirimu dan kerasnya dunia. Abu Thalib telah pergi, pelindung, perisai, sosok yang meski tak selalu bersuara lantang, selalu berdiri tegak di depan badai. Kini, tembok itu runtuh. Jalan-jalan Mekah terasa lebih sempit, langkahmu lebih berat, dan setiap sudut kota seolah memandangmu tanpa perlindungan. Belum sempat luka itu mengering, 3 bulan berlalu. Khadijah menyusul. Cinta, sandaran, tempat pulang dari semua lelah dan takut. Perempuan yang percaya ketika dunia meragukan, yang menguatkan saat beban terasa tak tertanggungkan. Kini kehangatan tangannya hanya tinggal di dalam ingatan dan suaranya menjadi doa yang bergetar di kesunyian. Dan dunia pun mengingat masa itu sebagai luka yang tak pernah benar-benar hilang. Tahun itu dikenal dengan Tahun Duka Cita. Tahun Duka Cita terjadi sekitar tahun 619 Masehi. Tahun ke-10 Muhammad SAW diutus menjadi Rasul terakhir. Kehilangan Khadijah menciptakan kekosongan besar. Beliau kehilangan teman berbagi keluh kesah dan penasihat paling setia yang telah mendampinginya selama 25 tahun. Sedangkan kehilangan paman Abu Thalib membuat Nabi tanpa perlindungan politik. Kini kaum Quraisy semakin berani melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan penghinaan mental yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan secara terang-terangan. Kondisi ini menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi yang tetap merasakan kepedihan saat kehilangan orang tercinta, namun tetap mampu mengelola duka tersebut melalui kepasrahan kepada Allah. Untuk menghibur sang kekasih Allah, maka dikirimlah malaikat Jibril ke bumi membawa hewan tunggangan dari syurga yang disebut buraq. Dalam bahasa Arab, buraq berarti kilat. Hal ini karena hewan ini mampu bergerak sejauh mata memandang atau secepat kilat. Ciri buraq sesuai hadis Nabi yang paling utama tercatat dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Ialah berbadan putih bersih, ukurannya lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal. Memiliki telinga yang panjang dan selalu bergerak-gerak. Juga saat mendaki gunung, kaki belakangnya memanjang untuk menjaga keseimbangan. Tidak seperti penggambaran kuda Pegasus yang bersayap dalam mitologi Yunani kuno, atau penggambaran kesenian Persia di mana buraq sering dilukiskan sebagai wanita cantik bertubuh kuda dengan sepasang sayap burung. Buraq dalam hadis sahih adalah hewan goib dengan sayap berada di kedua paha. Fungsinya untuk menambah kecepatan saat ia bergerak kemanapun. Wallahu a'lam bishawab. Ummu Hani adalah putri dari Abu Thalib dan kakak perempuan dari Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya adalah Fahitah binti Abi Thalib. Beliau adalah putri kandung Abu Thalib, sang paman Nabi yang mengasuhnya sejak kecil. Saat Rasulullah menjadi yatim piatu, lalu setelah kematian kakeknya Abdul Muthalib. Juga merupakan kakak perempuan dari Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Pada saat peristiwa tersebut, Ummu Hani sudah menikah dengan Hubairah bin Abi Wahab dan telah memiliki anak. Ia kelak menjadi saksi meyakinkan yang menceritakan awal kisah tersebut. Menurut kesaksian Ummu Hani, Rasulullah berada di rumahnya saat Jibril datang bersama buraq untuk menghibur beliau, mengajak ke perjalanan yang kelak akan dikenang sepanjang sejarah umat muslim sedunia. Malam itu, langit Mekah terbentang gelap namun bercahaya ketika buraq menapak lembut di udara, menembus batas dunia dan waktu. Angin dingin berbisik,
Bintang-bintang menyinari jalan yang tak pernah dilalui manusia biasa. Namun tidak semua yang tampak tenang itu aman. Di tengah perjalanan menuju Baitul Maqdis, muncul kekuatan yang menyesakkan. Jin Ifrit menyambar dengan amarah yang membakar, mencoba menghentikan langkah yang tak seharusnya diganti. Tubuhnya seperti bayangan hitam yang berputar di udara, mata menyala, taringnya siap menerkam. Getaran takut dan marahnya terasa menembus langit, seolah seluruh malam akan runtuh di sekitarmu. Sebagai manusia, Rasulullah mungkin merasa sedikit takut. Jibril datang, menuntun tangan dan lisannya. Dengan suara yang tenang namun tegas, doa suci itu mengalir dari bibir mulia itu. Sebuah doa yang mustajab. A'udzu biwajhillahil karimi wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min thawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruqu bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak dapat dilampaui oleh orang baik maupun orang jahat, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan kejahatan apa yang naik ke dalamnya, dari kejahatan apa yang tumbuh di bumi dan kejahatan apa yang keluar darinya, dari fitnah malam dan siang, serta dari kecelakaan yang datang di malam dan siang hari, kecuali kecelakaan yang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Dan seketika itu juga, jin yang gagah itu tersungkur, lemah, tak berdaya, dikalahkan oleh kekuatan yang tak terlihat, namun tak terbantahkan. Udara kembali tenang, langit kembali bersinar, dan perjalanan suci itu terus berlanjut tanpa hambatan, menuju Baitul Maqdis yang menunggu. Malam itu sunyi. Burak menembus batas Mekah dan Baitul Maqdis dalam kejapan mata, seakan menahan napas. Nabi Muhammad SAW menunggang burak menembus gelapnya langit, hingga tiba di masjid yang kelak akan dikenal dengan tembok burak. Dengan tangan lembut namun tegas, beliau menambatkan burak pada lingkaran logam di tembok itu, mengikuti jejak para nabi terdahulu. Angin dingin menyisir wajahnya, dan bumi seolah bersujud menyaksikan tradisi yang penuh makna. Di dalam masjid, hati beliau berat, namun penuh khidmat. Para nabi terdahulu berkumpul mengelilinginya, menatap penuh hormat. Nabi Muhammad SAW berdiri di tengah mereka, menjadi imam yang menuntun semua nabi dalam 2 rakaat sholat yang sederhana, namun syarat makna. Di mana total 124.000 nabi berdiri di belakang beliau untuk mendirikan sholat 2 rakaat. Di sana terlihat kepemimpinan yang nyata. Beliau Imamul Anbiya, pemimpin seluruh nabi. Setiap langkahnya menanggung sejarah yang tak terdengar, namun terasa begitu berat. Kemudian datang ujian. Malaikat Jibril menghadapkan 2 wadah, khomar dan susu. Kedua jalan terbentang di hadapan Nabi. Dengan bijak, beliau memilih susu, memilih kesucian fitrah, menegaskan arah bagi umatnya, sementara kegelapan yang menyesatkan ditolak dengan tegas, memperjelas posisinya sebagai penyempurna akhlak. Di atas batu besar yang kini dinaungi Dome of the Rock, Nabi Muhammad SAW bersujud, berdoa, bermunajat. Kata-kata beliau bukan sekadar suara, tapi gema hati yang menembus langit. Malam itu menjadi saksi, langit dan bumi tunduk pada doa seorang nabi. Dari Baitul Maqdis, burak menapok di udara, melesat menembus langit yang tak bisa dijangkau manusia. Angin seolah berbisik rahasia semesta, dan setiap bintang yang menyala menjadi saksi perjalanan seorang nabi. Di langit pertama, beliau bertemu Adam alaihi salam, Bapa umat manusia, dan senyum lembutnya menenangkan setiap getar hati. Di langit kedua, Isa alaihi salam dan Yahya alaihi salam menatap penuh hormat, menyambut dengan hangat yang menggetarkan. Di langit ketiga, Yusuf alaihi salam muncul, wajahnya bercahaya dan memancarkan kelembutan, mengajarkan kesabaran yang tiada tara. Langit keempat menghadirkan Nabi Idris alaihi salam, membisikkan hikmah yang tersembunyi di setiap jejak hidup. Langit kelima, Harun alaihissalam menyambut dengan damai. Di langit keenam, pertemuan dengan Musa alaihissalam,
Dan disinilah getaran hati paling tajam. Musa alaihi salam menangis mengetahui pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih banyak yang akan masuk surga dibanding pengikutnya sendiri. Air matanya bukan iri, tapi pengakuan pada kebenaran yang tak terbantahkan. Langit ketujuh membawa beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tangan terbuka, mata penuh ketenangan dan pengharapan. Setiap langkah membawa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam semakin dekat pada Sidratul Muntaha, di mana langit dan rahasia ilahi bertemu. Di sana, beliau bersujud. Hadirlah cahaya yang tak dapat dijangkau mata manusia. Perjalanan itu bukan sekadar menembus langit, tapi menyingkap misteri, harapan, dan iman yang paling agung. Saat bertemu Allah di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah secara fisik. Dalam hadis Nabi riwayat Muslim, ketika ditanya apakah beliau melihat Tuhannya, Rasulullah menjawab, "Nur, cahaya. Bagaimana mungkin?" Hal ini menunjukkan adanya hijab berupa cahaya yang sangat terang saat sang Nabi berjumpa Allah. Yang dilihat Nabi secara fisik hanyalah malaikat Jibril, di mana itu merupakan kedua kalinya Rasulullah melihat wujud asli Jibril setelah perjumpaan pertama di Gua Hira, saat beliau menerima wahyu pertama sebagai Nabi. Kesimpulan dari pertemuan itu adalah perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam, dan kisah familiar yang mungkin sudah sering kamu dengar tentang perjalanan pulang Nabi setelah menerima perintah sholat itu. Ketika melintasi langit ke-6, beliau kembali bertemu Nabi Musa alaihissalam yang menanyakan tentang perintah apa yang diperoleh Nabi untuk umatnya. Nabi menjawab bahwa perintahnya adalah perintah sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa alaihissalam menanggapi bahwa umat Nabi Muhammad tak akan sanggup melaksanakan perintah itu, dan meminta Nabi Shallallahu alaihi wasallam memohon Allah meringankan perintah sholat. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah dan memohon keringanan. Kejadian ini berulang beberapa kali, karena setiap kali melewati tempat Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa alaihissalam selalu merasa keberatan dan meminta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kembali untuk memohon keringanan. Hingga akhirnya, perintah sholat terus berkurang sampai berjumlah 5 waktu saja dalam sehari semalam. Nabi Musa menanggapi sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. "Sesungguhnya umatmu tak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Aku telah menguji orang-orang sebelummu, Bani Israel, dengan beban yang lebih ringan, dan mereka tidak mampu. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi." Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah berkali-kali kembali menghadap Tuhanku, hingga aku merasa malu kepadanya. Sekarang aku sudah ridho dan menyerah, menerima keputusan 5 waktu ini." Lalu setelah Rasulullah Muhammad bergegas kembali ke bumi, terdengar suara Allah berseru untuk Musa, "Aku telah menetapkan kewajibanku, dan aku telah meringankan beban hambaku. Setiap satu kebaikan, sholat, dibalas 10 kali lipat, maka 5 waktu itu sama dengan 50 waktu pahalanya." Demikianlah asal mula kewajiban sholat ditetapkan sebagaimana pahala yang kelak akan diperoleh jika mengerjakannya, yakni pahala sebesar sholat 50 waktu. Sementara, perjalanan Isra Mi'raj bagi kaum muslimin membuka ruang diskusi. Bagaimana mungkin seorang manusia melakukan perjalanan jauh dalam semalam di era teknologi belum secanggih saat ini? Terlebih, perjalanan yang melampaui ruang angkasa. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tak terluka sedikit pun saat bersinggungan dengan atmosfer bumi, meski tanpa pakaian pelindung modern? Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj, Surah ke-22 ayat 47. Ayat ini menjelaskan konsep relativitas waktu, atau dalam fisika modern dikenal sebagai teori relativitas Einstein. Einstein berpendapat bahwa waktu tidaklah absolut. Jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, waktu baginya akan melambat dibandingkan waktu bagi orang yang diam. Dengan kata lain, ini sesuai dengan Nabi Muhammad SAW saat melakukan Mi'raj, di mana beliau menempuh jarak kosmik melintasi 7 lapis langit menggunakan buraq, yang juga berarti kilat atau cahaya. Bagi Nabi, perjalanan itu mungkin terasa sangat lama karena banyaknya peristiwa yang dialami. Bertemu para nabi, melihat surga neraka, hingga berdialog dengan Allah. Namun bagi penduduk Mekah yang diam, selama peristiwa itu terjadi, waktu hanya berlalu beberapa jam saja. Dalam khazanah Islam, surga dan neraka saat ini belum dihuni manusia, karena seluruh manusia yang meninggal sedang berada di alam kubur atau alam barzakh. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa mengatakan penghuni neraka kebanyakan berasal dari wanita? Bagaimana beliau bisa menjelaskan detail surga dan neraka dan penghuninya, jika itu seharusnya belum terjadi? Jelas, para ulama sepakat Allah membukakan tabir waktu untuk nabinya, sehingga Rasulullah mampu menembus masa yang akan datang.
Saat Mi'raj, Nabi Muhammad keluar dari dimensi bumi dan masuk ke dimensi ketuhanan di Sidratul Muntaha. Di dimensi yang lebih tinggi ini, waktu duniawi bisa jadi terlihat seperti satu titik kecil yang bisa dilalui dalam sekejap mata. Dalam riwayat yang dicatat oleh para ulama, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa saat Nabi kembali dari Mi'raj, tempat tidur beliau masih terasa hangat, dan air dalam bejana yang tersenggol saat beliau berangkat masih dalam proses tumpah. Ini adalah bukti bahwa perjalanan lintas jagat raya tersebut terjadi dalam durasi waktu bumi yang sangat singkat, beberapa detik atau menit waktu manusia. Sementara bagi Nabi, itu adalah perjalanan spiritual yang sangat panjang. Fakta bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa, serta para nabi yang lain berjumlah total 124.000 orang sesuai riwayat Islam, adalah bentuk perjalanan waktu ke masa lalu. Beliau melihat mereka bukan hanya sebagai ruh, melainkan berinteraksi secara nyata, yang menunjukkan bahwa di alam tersebut, garis waktu manusia, masa lalu, sekarang, masa depan, hadir secara bersamaan. Beberapa peneliti mengusulkan agar manusia bisa menempuh kecepatan ekstrem tersebut terjadi proses anihilasi, yaitu perubahan massa tubuh Nabi menjadi energi atau cahaya, seperti sinar gamma, agar bisa bergerak secepat buruk. Setelah sampai di tujuan, terjadi proses materialisasi kembali ke bentuk fisik manusia. Ilmuwan seperti Al-Razi dan fisikawan kontemporer berspekulasi bahwa Nabi Muhammad SAW melampaui batasan 3 dimensi dan masuk ke dimensi yang lebih tinggi, seperti wormhole atau lubang cacing. Dalam dimensi ini, hukum fisika duniawi mungkin tidak berlaku, memungkinkan perpindahan instan antar lokasi yang sangat jauh melalui pelengkungan ruang waktu, serupa dengan konsep teleportasi kuantum. Wallahu alam bisawab.